Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah Maulinda dari tingkat 2B, Prodi Etika Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar asuhan NIPAS pada masa COVID-19. Yang pertama yaitu pengertian NIPAS. NIPAS merupakan darah yang keluar dari rahim akibat melahirkan atau setelah melahirkan. Masa NIPAS terhitung setelah plasenta keluar dan selesai ketika alat-alat kandungan kembali ke keadaan sebelum hamil, yang berlangsung kira-kira 6 minggu atau 42 hari. Namun pemulihan pada masa NIPAS secara menyeluruh memerlukan waktu 3 bulan. Yang kedua ada tahapan NIPAS. Menurut Indriani terbagi menjadi 3 periode, yaitu ada periode immediate postpartum atau puerperium dini, dimulai segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama setelah persalinan. Selanjutnya, periode intermedial atau early postpartum, terhitung sejak setelah 24 jam setelah persalinan dan berakhir pada 1 minggu pertama setelah persalinan. Terakhir, periode late postpartum. Periode ini dimulai sejak setelah 1 minggu setelah persalinan hingga sekitar 5 minggu setelah persalinan. Yang ketiga, ada perubahan anatomi dan fisiologi yang akan terjadi saat NIPAS, yaitu perubahan pada uterus, endometrium, cervix uteri, vagina, dan perineum, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem muskuloskeletal, dan sistem endokrin. Yang keempat, kebutuhan dasar ibu NIPAS. Kebutuhannya meliputi kebutuhan nutrisi dan cairan, kebutuhan ambulasi, eliminasi, kebersihan diri, istirahat, seksual, perawatan payudara, keluarga berencana. Yang kelima, ada komplikasi yang dapat terjadi pada saat masa NIPAS, yaitu perdarahan pasca melahirkan, infeksi pada masa NIPAS, keadaan abnormal pada payudara, eklamsia dan preeklamsia, disfungsi simfisis pubis, nyeri perineum, inkontinensia urin, nyeri punggung, koksidinia. Yang keenam, ada kunjungan NIPAS. Kunjungan NIPAS atau postnatal care adalah suatu perawatan atau asuhan pencegahan dan penilaian rutin untuk mengidentifikasi, mengelola, dan merujuk komplikasi pada ibu NIPAS. Dan tujuannya yaitu menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu NIPAS dan bayinya, mendeteksi adanya komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa NIPAS, menangani komplikasi atau masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu NIPAS maupun bayinya. Selanjutnya, jadwal kunjungan NIPAS terbagi menjadi 4 sesi, yaitu kunjungan NIPAS pertama atau KF1, yaitu 6 jam sampai 2 hari postpartum. Yang kedua, kunjungan NIPAS kedua atau KF2, 3 sampai 7 hari postpartum. Kunjungan NIPAS ketiga atau KF3, 8 hari sampai 28 hari postpartum. Kunjungan NIPAS keempat atau KF4, 29 hari sampai 42 hari postpartum. Kemudian, kunjungan NIPAS pada saat pandemi. Menurut Kemenkes dan UNICEF 2020, kunjungan NIPAS pada saat pandemi COVID-19, kunjungan NIPAS pertama atau KF1 dilakukan di fasilitas kesehatan, dan untuk KF2, KF3, dan KF4 dilakukan secara online atau pemantauan secara media online. Media pendukung kunjungan NIPAS yaitu media telehealth. Telehealth adalah suatu media inovasi dalam perawatan kesehatan yang dibuat untuk memantau kesehatan karena tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan langsung dan konseling. Telehealth bisa menggunakan call center khusus kesehatan ibu dan anak, short message service atau SMS, WhatsApp mengirim pesan, atau aplikasi telemedicine atau telehealth. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.